Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan kasih karunia yang Engkau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh merasakan napas kehidupan yang begitu luar biasa. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman dan tema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, ajari Tuhan, berikan kemampuan Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik Tuhan Yesus, dan dengan kata-kata yang keluar daripada Engkau. Terima kasih buat berkat pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Sinamo, alamat Aceh Sikil. Saya mahasiswa di AKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya prodi teologi semester 1 grup B. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur, dari yang Mazmur 143 ayat pertama sampai ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menandakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Mendengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh Kudus yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Amin. Dari kitab Mazmur atau kitab Daud, dari sini kita bisa mengambil sebuah tema, yaitu kehendak Tuhan yang harus diutamakan atau didahulukan. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan
ketika kita berada di posisi keterpurukan atau posisi titik nol. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dialami oleh Daud atau dialami oleh pemazmur pada masa itu. Di ayat yang keempat, dan ketujuh, kita bisa melihat suatu ekspresi yang dirasakan oleh Daud, yaitu semangat yang sudah habis. Semangat yang sudah habis, kita bisa mengartikan bahwa semangat yang sudah tiada atau sudah hampir putus asa. Dan di sini juga kondisi Daud terpojok karena musuh-musuhnya mengejarnya. Di sini bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Meskipun Daud pada waktu itu posisinya sudah sangat terpuruk, sangat terpojok, tapi musuh-musuhnya tetap mengejar. Oleh sebab itu, Daud berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik kepada Daud. Dan di sini juga Daud memohon Daud seolah-olah dia didengarkan Tuhan. Yang di ayat pertama itu Daud bermohon-mohon kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang didoakan oleh Daud, apa yang dimintakan oleh Daud. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan ketika saudara atau saya berada di titik nol atau berada di titik keterpurukan seperti yang dilakukan atau seperti yang dialami oleh Daud? Apa yang kita lakukan? Apakah kita diam saja kemudian pasrah saja? Ternyata tidak juga, saudara. Sebab kita bisa melihat suatu ekspresi yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, pendengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Nah, di sini dijelaskan pertama kali yang dilakukan oleh Daud ketika berada di titik nol atau berada di keterpurukan, dia mendengarkan kasih setia Tuhan pada waktu pagi, atau dia mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan serta dengan lagu-lagu pujian Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud ketika dia merasa keterpurukan. Yang di poin kedua, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Artinya, Daud meminta Tuhan untuk memberikan solusi atau memberikan petunjuk bagaimana Tuhan ketika Daud berada di posisi seperti ini atau berada di posisi keterpurukan yang sangat sulit atau yang sangat miris pada waktu itu. Dan di poin ketiga, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Artinya, saudara-saudara, Daud memohon kepada Tuhan agar melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita ingin melakukan kehendak kita, rencana kita atau pikiran kita, tetapi jarang sekali kita memikirkan atau kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang satu pelajaran buat kita, atau ini satu alasan buat kita harus lakukan di dalam kehidupan kita.
kita harus melakukan kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud pada waktu ini. Tetapi kita bisa juga melihat di Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini sangat jelas dikatakan kita harus memikirkan yang di surga atau yang di atas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau saya akan menceritakan sebuah kisah atau sebuah pengalaman yang saya rasakan atau yang saya lakukan, sama yang seperti kisah Daud. Ketika pada waktu itu, ketika saya mau kuliah atau waktu kuliah pertama di semester pertama ini, tapi di awal saya merasakan seperti yang dirasakan Daud. Saya merasakan keterpurukan atau yang berada di titik nol. Entah kenapa saya bisa tiba-tiba merasakan yang seperti itu. Pada awalnya saya kuliah dengan senang-senang aja atau dengan baik-baik saja. Tapi seketika itu lama-kelamaan jadi merosot. Lama-kelamaan kemauan saya semakin rendah, sehingga pada saat itu saya hampir sekali ingin memutuskan untuk tidak kuliah lagi. Nah, di situasi atau pada saat itu saya berdoa dan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya meminta pertolongan dan pengajaran dari Tuhan supaya saya diberikan hikmah atau diberikan jalan keluar yang terbaik. Dan setelah itu saya berdoa setiap pagi, setiap malam. Dan pada suatu ketika rasa kemauan saya ini tumbuh kembali. Entah kenapa rasa kemauan saya untuk kuliah lagi tumbuh kembali. Padahal pada waktu saat itu harapan saya sudah sangat kecil untuk kuliah. Tak tahu alasannya kenapa bisa seperti itu. Menurut saya itu karena berkat dan kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga saya semangat lagi, bangkit lagi untuk kuliah. Dan disinilah pengalaman saya yang sama seperti Daud ketika merasakan keterpurukan atau merasa di titik yang paling bawah atau titik nol. Nah, dari kisah Daud ini kita juga belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, kita harus minta pengarahan dari Tuhan. Kita harus berdoa. Nah, sebelum saya menutup khotbah ini, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu dengarkanlah kasih setia Tuhan dengan cara mendengarkan firman Tuhan dengan puji-pujian, sehingga kita kuat, sehingga kita bangkit lagi, tidak lagi patah semangat, tapi menjadi yang gembira atau menjadi yang lebih baru. Dan yang kedua, carilah solusi ketika kita
menemukan jalan buntu. Carilah solusi yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita meminta, kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita diberikan solusi yang tepat, solusi yang baik. Itulah dari Tuhan. Dan yang ketiga, meminta Tuhan supaya berikan hikmat, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari sini juga kita harus melakukan kehendak, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan bekas karunia-Mu, sehingga pada saat ini kami sudah selesai Tuhan mendengarkan dari sebagian dari firman Tuhan. Pada saat ini kami belajar tentang Daud Tuhan, di mana Daud Tuhan bisa melakukan atau bisa menyelesaikan semua masalah dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami Tuhan pengajaran yang seperti yang dilakukan oleh Daud, supaya kami juga Tuhan bisa melakukan dan bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dalam kehidupan kami dengan apa yang dikehendakkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada kesempatan kali ini kami mengakhiri acara khotbah kami Tuhan. Berikanlah Tuhan apa yang kami dengarkan dan apa yang kami baca Tuhan bisa hadir, bisa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, supaya tidak menghalangi berkat yang ingin Tuhan Yesus tambahkan lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.